Halo, kita jumpa lagi. Bagaimana tadi mengerjakan aktivitasnya? Lancar? Oke, sip ya, lancar ya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi relasi. Di sekolah, kalian pasti ikut ekstrakurikuler kan? Ada yang ikut pramuka, ada yang ikut futsal, ada yang ikut voli, ada yang ikut PMR, ada yang ikut paskibra, dan masih banyak lagi. Nah, hubungan antara peserta didik dan ekstrakurikuler yang diikuti itu bisa kita pelajari dalam matematika loh. Tadi kita sudah belajar tentang himpunan, yaitu kumpulan objek yang jelas anggotanya. Sekarang kita akan belajar bagaimana menghubungkan dua himpunan tersebut yang disebut dengan relasi. Jadi, relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Misalnya nih, himpunan A adalah himpunan 5 peserta didik kelas 8 dan himpunan B adalah himpunan ekstrakurikuler di sekolah. Relasi yang menghubungkan kedua himpunan tersebut adalah mengikuti ekstrakurikuler. Pada anggota himpunan A ada Rina, Mila, Andi, Irfan, dan Dio. Kemudian anggota himpunan B yaitu pramuka, voli, paskibra, PMR, dan juga basket. Oke, di sini Rina mengikuti ekstrakurikuler paskibra, Mila mengikuti pramuka dan juga PMR, Andi mengikuti voli dan basket. Nah, di sini si Irfan gak ikut apa-apa nih, mungkin dia mau fokus belajar ya. Dio mengikuti ekstrakurikuler basket. Nah, hubungan inilah yang disebut dengan relasi. Jadi, relasi yang terbentuk dari himpunan A ke himpunan B adalah mengikuti ekstrakurikuler. Sekarang kita perhatikan Mila dan juga Andi nih. Mila mengikuti 2 ekstrakurikuler sekaligus. Wah, rajinnya dia ya, pramuka dan juga PMR. Kemudian Andi juga sama, dia suka olahraga kayaknya ya. Dia mengikuti voli dan juga basket. Nah, apakah ini tetap relasi? Satu anggota memiliki lebih dari satu pasangan. Jawabannya tetap relasi. Kenapa? Karena sesuai definisi tadi, relasi adalah hubungan antara anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Yang penting ada hubungan di situ. Jadi tetap relasi meskipun dia mengikuti 2 sekaligus. Terus Kak, kalau kayak gini gimana? Peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler cuma 1. Apakah ini tetap disebut relasi? Jawabannya tetap disebut relasi. Kok bisa Kak? Ya karena yang penting ada hubungan aja. Yang penting ada hubungan di antara kita. Bercanda. Oke, sorry, kita back to the topic ya. Jadi intinya tuh selama ada anggota dari himpunan A yang punya pasangan di himpunan B, itu sudah disebut dengan relasi. Jadi gak masalah kalau cuma 1 yang punya pasangan, itu masih tetap disebut relasi gitu ya. Sekarang kita belajar bagaimana sih caranya untuk menyajikan suatu relasi. Jadi ada 3 cara untuk menyajikan suatu relasi ya. Yang pertama dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua dengan menggunakan diagram panah. Dan yang ketiga dengan menggunakan diagram kartesius. Yuk sekarang kita nyatakan relasi ini ke dalam 3 bentuk tadi. Bentuk yang pertama yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan ini ditulis dengan kurung kurawal, sedangkan tiap pasangannya nanti ditulis dengan menggunakan kurung biasa. Cara penulisannya seperti ini ya. Relasi R dinotasikan dengan R besar itu sama dengan Rina, paskibra. Jadi Rina mengikuti ekstra paskibra, Mila mengikuti ekstra pramuka, Mila mengikuti ekstra PMR. Tidak boleh ditulis Mila, pramuka, dan PMR. Harus satu-satu gitu ya. Untuk selanjutnya yaitu diagram panah. Jadi diagram panah ini terdiri dari 2 himpunan. Himpunan pertama ditulis di sebelah kiri yaitu himpunan A dan himpunan B di sebelah kanan. Relasinya tadi kan mengikuti ekstrakurikuler ya. Tadi Rina kan mengikuti ekstrakurikuler paskibra. Jadi nanti mengarahkan panahnya dari Rina ke paskibra gitu. Semuanya juga sama. Mila dipasangkan panah ke pramuka sama ke PMR, Andi juga ke voli dan juga ke basket, Dio juga ke basket gitu ya. Semuanya sama dipasangkan panah. Relasinya mengikuti ekstrakurikuler. Yang terakhir adalah diagram kartesius. Diagram ini membantu kita untuk melihat hubungan dalam bentuk titik. Garis mendatar atau horizontal itu untuk himpunan pertama atau himpunan A. Kemudian garis tegak atau vertikal itu untuk himpunan kedua atau himpunan B. Karena Rina mengikuti paskibra, jadi kita membuat titik pertemuan antara paskibra dengan Rina.
Sehingga nanti mereka akan bertemu di satu titik gitu. Semuanya juga sama, berlaku sama, Mila juga, Andi juga, Irfan dan juga Dio. Gimana, sudah paham tentang relasi? Sekarang kita kerjakan aktivitas 2. Semoga berhasil, good job!